熊熊火焰温暖了我的心窝。每次当你悄悄走进我身边，火光照亮了我。你的大眼睛明亮又闪烁，仿佛点上心那最亮的一刻。你就像那一把火，熊熊火光照亮了我。哦，你就像那一把火，熊熊火焰温暖了我。我释然欢喜，却便对你说，我也知道你是真心喜欢我。你把像那冬天里的一把火，熊熊火焰温暖了我的心窝。每次当你悄悄走进我身边，火光照亮了我。你的大眼睛明亮又闪烁，仿佛点上心那最亮的一刻。你就像那一把火，熊熊火光照亮了我。哦，你就像那一把火，熊熊火焰温暖了我。Get your grip tonight, get your grooving tonight, get your groove tonight, gonna get your grooving tonight. 你就像那一把火，熊熊火光照亮了我。你就像那一把火，熊熊火光照亮了我。就像那一把火，熊熊火光照亮了我。哦，你就像那一把火，熊熊火焰温暖了我。我释然欢喜，却便对你说，我也知道你是真心喜欢我。Sexy music, get your groove tonight, get your groove tonight, get your groove tonight, tonight. Ya, Amelia Lin, halo, selamat malam. Selamat malam. Wah, sudah nyanyi satu lagu sebelum kita ngobrol, boleh dong ucapin dulu. Ini kan hari ini Imlek nih, ucapin dalam bahasa Mandarin. boleh. 呀，大家好，我是林美恩，要祝大家新年快乐，身体健康，万事如意，年年有余。 ya, Anda bisa melihat artinya di bawah sini ya pemirsa ya. Apa tuh? Tadi ngomongin apa tuh? Selamat tahun baru, semoga usahanya lancar-lancar selalu, badannya sehat selalu, banyak rezeki dan so on. Oke, tapi merayakan ya kalau Amel Merayakan. Imlek ya. Biasanya tradisi apa sih kalau keluarga? Kalau keluarga sih biasanya kumpul pada waktu hari Imleknya itu, terus kita biasanya makan-makan, terus yang kecil-kecil dibagiin angpau gitu. Tapi kalau udah gede sih udah nggak dapat. Seumuran kita bukan kecil ya? Bukan dong. Oh. Kita waktu yang ngasih ya. Tapi masih ada ya. beberapa keluarga yang kalau memang dia masih tradisinya masih kuat, itu pokoknya sebelum kita merit masih tetap dapat angpau loh. Masih tetap. Oh, iya. Oke. Kayaknya seru kalau tradisi yang itu ya. Oke, Ameli tadi udah nyanyikan satu lagu juga dalam bahasa Mandarin. Jadi kita akan membahas Amel ini adalah penyanyi pastinya dan juga lancar bahasa Mandarin pastinya. Nah, memang influence-nya keluarga emang dari kecil menggunakan bahasa Mandarin. Iya sih, karena kan kita juga keluarganya dari keluarga Chinese, jadi sedikit banyak sih pasti menggunakan bahasa Cina. Gitu. Cuman memang ada minat tersendiri di diri saya untuk belajar Mandarin lebih. Oke. Nah, kalau misalnya nyanyi sendiri dari kapan nih, Amel?
Kalau nyanyi sih sebenarnya udah dari umur 8 tahun sih. Oke, sekarang umur berapa? Umur 23. 23, oh sama ya, masih muda, sama kayak saya. Oke, dari 8 tahun terus? Dari 8 tahun itu pertama ikut perkumpulan musik gereja. Oke. Dari situ terus saya SD waktu itu SD, kemudian SMP, kemudian saya mulai belajar lebih dikhususkan gitu. Jadi lebih serius lagi mengikuti kursus vokal kayak gitu, terus ikut lomba. Kalau nyanyi Mandarin sendiri sebenarnya sejak SMP kelas 3 sih sebenarnya. SMP udah bisa ya? Ya, SMP kelas 3 itu udah banyak karena mama bilang sebenarnya sih saya nggak mau gitu belajar lagu Mandarin karena kesannya so old gitu kan. Iya. Nah, tapi mama bilang kamu harus belajar karena kamu sendiri adalah orang Chinese dan kita juga tahu kalau di Indonesia ini nggak banyak yang bisa lagu Mandarin dan bahasa Mandarin itu juga sangat-sangat diperlukan. Iya, karena kadang walaupun Chinese juga nggak bisa ya bahasa Mandarin ya, cuman bisa hitung 1 sampai 10 aja dia paling bisanya. Itu pun dibayangin. Iya. Nah, kalau misalnya waktu belajar berarti baru belajar bahasa Mandarin SMP. Iya sih sebenarnya karena tapi sebenarnya sama bahasa Mandarin itu udah akrab sih karena kan mama juga sedikit-sedikit pakai istilah ya, betul. pasti ya. Terus Cuman kan zaman dulu kita kecil sukanya lejemilin gitu kan. Iya. Udah akrab gitu. Oke, tapi sebenarnya bahasa Mandarin itu susah kan ya? Iya gampang-gampang susah sih, semuanya kalau mau dipelajarin ya pasti bisa lah. Paling enggak walaupun susah. Iya, walaupun ucapannya juga harus bener ya kan, logatnya juga. Dan juga kalau nyanyi kan emang saya tahu dari salah satu MC emang jago banget ngomong Mandarin. Dia bilang, aku tahu nih mana yang emang dari dulu bisa Mandarin atau cuma sekedar nyanyi doang, emang kelihatan ya? Kelihatan sih karena memang kalau kita ngomong itu gimana pun pengucapan pasti harus lebih jelas. Dituntut lebih jelas daripada kalau pada saat kita menyanyi. Jadi kalau orang yang bisa nyanyi Mandarin belum tentu bisa ngomong Mandarin, tapi gitu ya. Tapi kalau orang yang udah bisa ngomong Mandarin, pasti nyanyinya juga. Pasti enak gitu. Jadi lidahnya lebih udah terlatih gitu lah ya istilahnya ya. Kalau kita mungkin bahasa Jawanya sudah sangat terlatih mendarah daging ya kalau gitu. Oke, nah tapi sekarang merasa ini nggak sih, merasa beruntung nggak sih nurutin mama dulu belajar Mandarin? Beruntung sih karena dulu juga sempat uring-uringan gitu kan. Aduh apa sih kayak gini nggak mau. Akhirnya sama mama tetap dipaksa, tetap harus didorong sama mama sampai akhirnya saya memiliki identitas sekarang untuk maksudnya di Surabaya sebagai singer Mandarin. Terus saya juga pernah mengikuti perlombaan di Beijing. Oke, apa tuh? Nyanyi nyanyi juga karena ya dari situ saya akhirnya coba kalau saya nggak bisa belajar lagu Mandarin gitu. Maksudnya kalau misalnya bahasa Inggris, bahasa Indonesia udah banyak kan penyanyi-penyanyi seperti itu. Pasti saya nggak bisa ikut lomba sampai ke Beijing dan menang kan kayak seperti itu. Jadi memang benar-benar bersyukur sama mama. Nah, kalau misalnya yang kemarin lomba di Beijing itu dalam rangka apa? Memang tahu ada perlombaan gitu terus berangkat atau gimana tuh? Memang tiap tahun itu sebenarnya Cina mengadakan suatu lomba. Lomba itu memang dikhususkan untuk pemuda-pemuda di luar Cina yang mau ngikutin lomba lagu bahasa Mandarin. Jadi pesertanya tuh sedunia. Sedunia, oke. Sedunia. Dari Indonesia? Dari setiap negara wakilnya 2. Oke. Gitu. Dan Amel salah satu wakilnya? Salah satu wakilnya. Oke, terus gimana ceritanya di sana tuh? Di sana ada karantinnya juga, karantin gitu. Terus seperti lomba idol gitulah pokoknya. Jadi kita di sana ada babak penyisian, ada audisi lagi, ada penyisian lagi, ada final, semifinal dan final gitu. Dan akhirnya bisa membawa pulang apa tuh? Juara 2, medali perak. Lumayan loh kalau dari seluruh dunia kan? Iya, waktu itu pesertanya 44 negara. Oke. 44 negara, jadi dari sedunia tuh ada 44 negara yang ikut. Oke, juara 2 luar biasa sekali ini bisa mengharumkan nama Indonesia pastinya ya. Yang juara 1 dari mana tuh? Juara 1 dari Filipina waktu itu, Filipina. Oh, oke. Terus habis itu setelah itu wah nambah dong jobnya pasti ya. Oh ya, puji Tuhan begitu. Jadi ya ada benernya juga sih omongan mama waktu itu. Jadi sampai sekarang masih terngiang-ngiang, coba kalau nggak nurutin mama pada waktu itu, coba kalau gini gitu. Iya bener, tapi kalau sekarang nyanyi banyak kan yang minta nih klien, banyak kan memang lagu bahasa Mandarin atau yang biasa atau bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Benernya karena orang-orang yang hire aku tuh pasti sudah
tahu kalau oh Amel nih pernah juara di Beijing. Oke. Jadi masih mereka requestnya lagu Mandarin. Mandarin Cuman gitu. ada beberapa juga yang kayak mungkin generasi anaknya gitu ya, jangan Mandarin melulu bosan gini Iya, gitu. iya, iya. Ya udah deh lagu barat apa terserah gitu. Oke, jadi memang sekarang banyaknya Mandarin ya, gitu. Karena juga butuh talenta khusus dan juga nggak banyak ya, sekali lagi kalau di Surabaya ya. Kalau Amel tahu sendiri di Surabaya ada berapa sih penyanyi yang biasanya emang sering nyanyi lagu-lagu Mandarin? Kalau penyanyi sih belum banyak ya. Kalau cewek mungkin masih banyak. Kalau cowok apalagi tuh udah susah banget kan. Cowok susah ya? Cowok susah. Cowok susah Oke. banget. Mungkin hanya ada sekitar yang benar-benar berdedikasi full gitu ya. Itu mungkin hanya sekitar 10 orang. Kurang di dari 10 Surabaya orang ya. Kurang dari Oke, 10 orang. yang bisa lancar gitu ya Betul. berbahasa Yang bisa, Mandarin. kebanyakan sih mereka cuma bisa nyanyi tapi nggak bisa ngomong. Oke, tapi sebenarnya kalau kita nggak bisa ngomong gitu, tapi kita menyanyi lagu Mandarin tuh kesusahannya di mana sih biasanya? Ya Kayak baca aja kan sebenarnya bisa ya? bisa karena sih, cuman Tulisannya juga kan sama bacanya nggak terlalu beda ya? ya cuman faktor kebiasaan aja sih. Oke. Kayak misalnya huruf se. Nah, seperti itu kalau orang nggak biasa ngomong pasti se-nya jadi ce. Nah, kan jadinya sumbang beda. gitu. Iya, Beda iya, arti iya. juga yang denger juga sumbang gitu kayaknya. Kan beda lah. Maksudnya kayak kita misalnya pengucapannya gitu ya. Oke. seperti bahasa Jawa misalnya, bahasa Jawa sama bahasa Indonesia mungkin D-nya sama, tapi kalau di Jawa kan baca. do gitu Iya, kan, medoknya tuh kan nggak kelihatan gitu. Iya, iya loh. bener ya. Kalau Sama kita- juga kayak bahasa Inggris juga ya Betul. sebenarnya ya. Kalau bahasa Inggris juga kita membacanya masih logatnya Indonesia juga kan nggak apa ya, kedengarannya kurang Iya, enak betul, gitu kurang kan. enak lah. Bisa Betul. tapi kurang gitu. Kurang enak. Tapi berapa lama dulu Amel belajarnya bahasa Mandarin? Kalau Lama dulu nggak? Ya belajarnya sih dari dulu sampai sekarang sih. Sekarang masih belajar. Masih belajar juga. Oh, aku pikir udah ahli banget nih kayaknya. Enggak lah. Enggak Tapi lah. cukup lama nggak dari yang mulai bener-bener nggak bisa sampai akhirnya oke lah pengucapan oke, bahasa juga kosakata udah mulai banyak itu. Kalau dulu sih yang waktu dulu sempat lomba kan, lomba terus kemudian pada waktu itu saya masih nggak mau belajar bahasa Mandarin tuh nggak mau, masih kesannya tuh this is so old gitu loh. Terus dari situ teman-teman semua yang dari negara-negara lain yang waktu itu tahun 2011. Oke. 2011 saya juga berangkat ke Beijing. Terus di sana teman-teman semua pada ngomong Mandarin. Oke. Panitia-panitia semua pada ngomong Mandarin. Mandarin. Walaupun mereka di luar negara Cina, tapi mereka tetap fasih berbahasa Mandarin itu. Dari situ saya ngerti. Malu sendiri gitu loh. Saya ini orang Chinese, tapi kenapa saya nggak mau belajar bahasa Mandarin gitu ya. loh. Sedangkan mereka ini juga sama orang Chinese juga di negeri orang, tapi kenapa kok mereka masih rootnya tuh masih kuat gitu. Kayak dari sana saya kalah kan pada waktu itu 2011, kalah pulang, akhirnya di situ baru semangat ya. baru semangat banget. Semangat banget. Akhirnya 2012 sudah bisa ngomong, habis itu sudah juga mungkin sudah jalannya kali ya. Udah bisa ngomong, udah bisa berinteraksi dengan semua peserta, dengan panitia juga, akhirnya dapat juara 2 itu. Oke, nah nanti kita akan lanjut lagi pemirsa ngobrol-ngobrol tentang nyanyi yang pasti. Dan juga nanti saya mau ngetes sih kira-kira kalau misalnya Debbie menyanyi lagu Mandarin nanti akan dikoreksi oleh Amel apakah sudah benar apa tidak. Ya pemirsa selain satu ini tetap di Cakrawala Malam.